Losing time, I'm fading fast. Jorge Lorenzo akui Marc Marquez ancaman terbesar di MotoGP 2025. Era keemasan baru telah dimulai bersama Ducati. Musim MotoGP 2025 baru saja dimulai. Namun Marc Marquez langsung menunjukkan bahwa dirinya siap merebut kembali tahta juara dunia. Debut Marquez bersama Ducati Lenovo Team berakhir dengan kemenangan dominan di seri pembuka MotoGP Thailand di sirkuit Buriram. Penampilan gemilang tersebut langsung membuat dunia MotoGP gempar. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, menilai bahwa kemenangan Marquez bukan sekadar kebangkitan, melainkan sinyal dimulainya era keemasan baru. Menurut Lorenzo, performa Marquez di Thailand menjadi ancaman nyata bagi seluruh pembalap musim ini. Namun yang lebih mengejutkan, Lorenzo meyakini bahwa Marquez belum mengeluarkan seluruh potensi maksimalnya di balapan tersebut. Bukan sekadar menang, Marquez menyapu bersih semua sesi di akhir pekan pembuka musim, dari latihan bebas, kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama. Namun menurut Jorge Lorenzo, hasil ini justru menunjukkan bahwa Marquez masih menyimpan kekuatan yang belum sepenuhnya dikeluarkan. Jika kalian perhatikan, Marc seperti tidak memaksakan dirinya sepanjang balapan. Dia hanya bermain aman dan menjaga jarak dari rival-rivalnya. Menurut saya, di Thailand kita belum melihat potensi maksimal Marc bersama Ducati. Ini kabar buruk bagi para rivalnya, karena dia bisa jauh lebih cepat, ujar Lorenzo kepada media Spanyol. Legenda MotoGP asal Spanyol itu yakin kemenangan di Buriram hanya permulaan dari dominasi Marquez bersama Ducati. Marc telah mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada seluruh pembalap di grid. Ini adalah era keemasan yang baru bersama Ducati. Kita akan segera melihat kembali Marc seperti saat dia pertama kali datang ke MotoGP pada 2013. Yang menjadi perbedaannya sekarang, dia memiliki motor terbaik di grid. Dan jika dia terus seperti ini, tidak ada yang bisa menghentikannya, ujar Lorenzo. Lorenzo yang pernah menjadi rekan setim Marquez di Honda pada 2019, paham betul bagaimana mental juara yang dimiliki Baby Alien. Menurutnya, ketika Marquez menemukan kepercayaan diri, maka dia akan menjadi pembalap yang sulit dikalahkan. Yang paling berbahaya dari Marc bukan hanya kecepatannya, tapi juga mentalitasnya. Dia selalu ingin menang, bahkan ketika motornya tidak kompetitif. Sekarang, dia memiliki motor terbaik. Ini adalah kombinasi yang menakutkan, tambah Lorenzo. Salah satu hal yang paling mengejutkan adalah seberapa cepat Marquez beradaptasi dengan Desmos Sedici. Ducati dikenal sebagai motor yang sangat sulit ditaklukkan, bahkan oleh pembalap-pembalap terbaik dunia. Namun, Marquez seolah membalikan semua anggapan tersebut. Penampilan gemilang musim lalu bersama Gresini Ducati, Marquez membuktikan bahwa dirinya masih menjadi pembalap terbaik di grid. Di musim 2025 ini, dalam waktu singkat, ia berhasil memahami karakteristik motor Desmos Sedici GP24 dan langsung tampil kompetitif. Desmos Sedici GP24 dikenal sebagai motor dengan akselerasi terbaik, kecepatan tertinggi, dan stabilitas pengereman yang luar biasa. Gaya balap agresif Marquez sangat cocok dengan karakteristik motor ini. Marc seperti menemukan pasangan sempurna. Ducati adalah motor yang membutuhkan pembalap agresif, dan Marc adalah pembalap paling agresif di grid. Jika dia sudah nyaman dengan motor ini, maka tidak ada yang bisa menghentikannya, puji Lorenzo. Kemenangan Marquez di Thailand langsung membuat peta persaingan MotoGP 2025 berubah total. Francesco Bagnaia, yang merupakan juara dunia 2 kali bersama Ducati, kini menghadapi ancaman nyata dari rekan setim barunya sendiri. Bagnaia terlihat frustrasi sepanjang akhir pekan di Buriram. Meski sudah memiliki pengalaman 3 musim bersama Ducati, ia gagal menandingi kecepatan Marquez sejak sesi latihan hingga balapan utama. Sementara itu, Franco Morbidelli yang finish keempat mengakui bahwa Marquez adalah rival yang sangat sulit dikalahkan. Marc sudah kembali. Dia punya motor terbaik dan mentalitas juara. Musim ini akan menjadi musim terberat bagi kami semua, kata Morbidelli. Fabio Quartararo yang masih berjuang dengan Yamaha juga tak bisa menutupi kekagumannya terhadap penampilan Marquez. Kami semua tahu betapa kuatnya Marc. Tapi jujur saja, saya tidak menyangka dia bisa secepat ini di balapan pembuka musim ini, ujar Quartararo. Meski tampil dominan,
Marquez tetap merendah saat ditanya soal peluang juara dunia musim ini. Ini baru balapan pertama. Masih ada banyak balapan lagi, dan semuanya bisa terjadi. Tapi saya merasa sangat nyaman bersama Ducati. Saya datang ke sini untuk menang, ujar Marquez. Menurut Lorenzo, musim ini bisa menjadi awal dari dominasi panjang Marquez bersama Ducati. Jika Marc terus seperti ini, kita mungkin akan menyaksikan dominasi seperti era Marc pada 2013 hingga 2019. Ini baru permulaan, tutup Lorenzo. Jika Marquez mampu merebut gelar juara dunia bersama Ducati musim ini, ia akan menjadi pembalap pertama sejak Casey Stoner yang mampu meraih gelar bersama dua pabrikan berbeda dalam era MotoGP modern. MotoGP 2025 masih panjang, namun dunia balap sudah bersiap menyaksikan kebangkitan sang baby alien. Dominasi Marc Marquez di Buriram menjadi tanda bahwa era baru telah dimulai. Satu hal yang pasti, ancaman terbesar di grid kini bernama Marc Marquez bersama Ducati. Apakah para rival mampu menghentikan kebangkitan sang baby alien? Ataukah dunia MotoGP akan kembali menyaksikan dominasi baru yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya? Jawabannya akan terungkap di seri-seri berikutnya. Namun bagi Jorge Lorenzo, era keemasan baru Marc Marquez sudah dimulai. Dan kali ini, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan sang raja yang telah kembali merebut tahtanya. Andrea Dovizioso kembali beberkan. Satu-satunya yang bisa hentikan dominasi Marc Marquez itu hanya crash. Mantan pembalap MotoGP, Andrea Dovizioso, langsung angkat bicara soal performa luar biasa Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025. Dovizioso menilai satu-satunya hal yang bisa menghentikan dominasi Marquez saat ini hanyalah crash atau kecelakaan. Marc Marquez memulai debutnya di musim ini dengan sangat gemilang. Ia langsung menunjukkan bahwa masanya kini belum habis. Debut Marquez bersama Desmosedici GP24 langsung membuat geger dunia MotoGP setelah ia tampil mendominasi dan menyapu bersih kemenangan di MotoGP Thailand 2025 yang digelar di sirkuit Buriram, Minggu, 2 Maret 2025. Legenda MotoGP, Andrea Dovizioso, bahkan secara terang-terangan mengakui bahwa saat ini tidak ada pembalap yang mampu menghentikan dominasi Marquez di atas motor Ducati selain crash atau kesalahan dari dirinya sendiri. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa menghentikan Marc adalah dirinya sendiri. Jika dia tidak jatuh, dia akan mendominasi musim ini, ucap Dovizioso dikutip dari media Italia. Menurut Dovizioso, gaya balap Marquez yang agresif tapi cerdas, membuatnya mampu langsung beradaptasi dengan Ducati dalam waktu singkat. Padahal banyak pembalap sebelumnya membutuhkan waktu lama untuk menjinakkan motor asal Italia itu. Marc tidak butuh adaptasi panjang. Ini menunjukkan bahwa dia adalah pembalap dengan bakat alami yang luar biasa. Bahkan Pecco yang sudah lebih dulu menggunakan GP24 sejak musim lalu, sekarang justru kewalahan, lanjut Dovizioso. Marquez langsung tampil superior di akhir pekan MotoGP Thailand. Ia memulai aksinya dengan meraih pole position, kemudian melanjutkan dominasinya dengan memenangkan sprint race pada Sabtu. Puncaknya terjadi pada balapan utama, di mana Marquez berhasil memenangi MotoGP Thailand setelah meladeni perlawanan sengit dari adiknya sendiri, Alex Marquez. Yang membuat kemenangan ini semakin sensasional adalah fakta bahwa Marquez baru pertama kali menunggangi motor Ducati GP24, sedangkan Bagnaia yang sudah menggunakan motor tersebut sejak musim lalu justru terlihat kesulitan. Jika Marquez sudah seperti ini di balapan pertamanya dengan Desmosedici GP24, saya tidak bisa membayangkan seberapa berbahayanya dia ketika sudah sepenuhnya memahami motor ini, tambah Dovizioso. Komentar Dovizioso ini sejalan dengan prediksi legenda MotoGP, Casey Stoner, yang sebelumnya sempat menyebut bahwa Marc Marquez akan jauh lebih berbahaya jika menunggangi motor GP24. Stoner sempat mengatakan bahwa gaya balap Marquez yang agresif sangat cocok dengan karakteristik GP24. Banyak yang berpikir Marc akan butuh waktu beradaptasi. Tapi saya tidak pernah ragu. Ducati adalah motor yang sempurna saat ini, dan jika ada pembalap yang bisa langsung memaksimalkannya, itu adalah Marc, ujar Stoner beberapa waktu lalu. Dovizioso yang pernah menjadi rival sengit Marquez di musim 2017 hingga 2019 juga mengakui bahwa prediksi Stoner kini terbukti benar. Saya tahu bagaimana rasanya bertarung dengan Marc.
Ketika dia mendapatkan motor yang sesuai dengan gaya balapnya, dia akan jauh lebih sulit dikalahkan. Sekarang, Ducati justru memberi dia motor yang bisa membuatnya lebih nyaman, lebih cepat, dan lebih berbahaya, tambah Dovi. Situasi ini jelas menjadi alarm bahaya bagi Francesco Bagnaia, yang berstatus juara dunia 2 kali bersama Ducati. Bagnaia yang seharusnya menjadi pembalap utama Ducati justru tampak kalah kelas dari Marquez di Buriram. Padahal, Pecco sudah menunggangi GP24 sejak musim 2024 dan seharusnya lebih memahami karakter motor tersebut. Namun, di sepanjang akhir pekan MotoGP Thailand, Bagnaia tidak pernah sekalipun mampu menandingi kecepatan Marquez, baik di sesi latihan bebas, kualifikasi, maupun balapan utama. Bahkan dalam beberapa wawancara setelah balapan, Bagnaia secara halus mengakui bahwa dirinya masih mencari solusi untuk menemukan keseimbangan motor yang pas. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Mark, tapi dia mampu melaju dengan sangat agresif tanpa kehilangan banyak waktu di tikungan. Kami menggunakan motor yang sama, tapi saat ini dia jauh lebih cepat, ujar Bagnaia usai balapan. Dengan dominasi yang ditunjukkan di Buriram, banyak pihak mulai percaya bahwa musim ini akan menjadi awal era baru di MotoGP dengan kembalinya Marc Marquez sebagai penantang utama gelar juara dunia. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Dovizioso, satu-satunya kelemahan Marquez saat ini hanyalah dirinya sendiri. Marc sangat agresif, dan gaya balapnya selalu di ambang batas. Jika ada yang bisa menghentikannya, itu adalah dirinya sendiri. Tapi jika dia bisa menahan ego dan tidak mengambil risiko terlalu banyak, saya melihat sangat sulit untuk pembalap lain menghentikannya musim ini, tegas Dovizioso. Kemenangan ini juga membuat Marquez memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 dengan raihan 37 poin, unggul 8 poin dari Alex Marquez di posisi kedua, dan 14 poin dari Bagnaia di posisi ketiga. Kehadiran Marc Marquez di Ducati Lenovo kini memunculkan dilema baru bagi tim pabrikan asal Italia tersebut. Sejak awal, Ducati merekrut Marquez hanya sebagai pembalap pendamping untuk Bagnaia. Namun dengan hasil di Buriram, jelas bahwa Marquez adalah pembalap nomor 1 saat ini. Dovizioso dan Casey Stoner sepakat bahwa Marquez justru jauh lebih berbahaya di atas Ducati dibandingkan saat masih bersama Honda. Kini, semua mata tertuju pada seri berikutnya di MotoGP Argentina. Jika Marquez kembali mendominasi di Termas, maka bukan tidak mungkin era baru, Baby Alien bersama Ducati, akan benar-benar dimulai. Paolo Campinotti kini mengakui, keputusan Ducati pilih Marc Marquez memang benar. Keputusan Ducati merekrut Marc Marquez untuk musim MotoGP 2025 kini membuahkan hasil. Setelah sempat menuai kontroversi besar karena lebih memilih Marquez dibanding Jorge Martin, kini Ducati bisa tersenyum lebar melihat performa fenomenal The Baby Alien. Puncaknya, Marquez tampil sangat ganas dengan menyapu bersih semua sesi di MotoGP Thailand 2025 di sirkuit Buriram. Dominasi total Marquez sepanjang akhir pekan di Buriram langsung menjadi pembuktian atas keputusan berani Ducati. Penampilan ini pun membuat bos tim Pramac Racing, Paolo Campinotti, akhirnya secara terbuka mengakui bahwa Ducati membuat keputusan yang sangat tepat dengan lebih memilih Marquez daripada Jorge Martin. MotoGP Thailand 2025 menjadi momen di mana semua pihak harus membuka mata bahwa Marc Marquez belum habis. Bukan sekadar menang, Marquez menyapu bersih semua sesi di akhir pekan pembuka musim, dari latihan bebas, kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama. Hasil ini membuat Marquez menjadi pembalap pertama musim ini yang berhasil menyapu bersih semua sesi dalam satu akhir pekan. Sesuatu yang bahkan belum mampu dilakukan Bagnaia sejak bergabung dengan Ducati. Paolo Campinotti, yang sebelumnya sempat vokal mendukung Jorge Martin untuk promosi ke tim pabrikan, akhirnya tak bisa menahan kekagumannya terhadap performa Marquez. Dalam wawancara bersama media Italia, Campinotti mengakui bahwa Ducati telah membuat keputusan yang sangat tepat. Marc Marquez datang ke Ducati bukan hanya untuk sekadar bertahan, tapi untuk membuktikan bahwa dia masih pembalap terbaik di dunia. Apa yang dia lakukan di Buriram adalah jawaban untuk semua kritik yang meragukan dirinya, ujar Campinotti. Bos Pramac itu juga menyoroti bagaimana mentalitas juara yang dimiliki Marquez menjadi pembeda dibanding pembalap lainnya. Sejak hari pertama dia datang,
Marc menunjukkan semangat dan mentalitas yang luar biasa. Dia bukan hanya pembalap cepat, tapi dia adalah juara yang tahu bagaimana memenangkan balapan dalam situasi apapun. Itulah yang membuat Ducati lebih memilihnya. Keputusan Ducati memilih Marc Marquez memang sempat memicu polemik besar. Banyak pihak, termasuk Campinotti sendiri, merasa bahwa Jorge Martin lebih pantas mendapatkan promosi ke tim pabrikan setelah tampil konsisten bersama Pramac Racing selama 2 musim terakhir. Namun, Ducati justru mengambil langkah berani dengan merekrut Marquez yang sudah berusia 32 tahun, yang sebelumnya membalap bersama Gresini Racing 1 musim. Kami tahu ini keputusan yang sulit, tapi Ducati selalu mencari pembalap yang bisa membawa gelar juara dunia, bukan hanya pembalap cepat. Marc membuktikan bahwa dia adalah pembalap yang membuat perbedaan, tambah Campinotti. Salah satu faktor yang membuat keputusan Ducati semakin kontroversial adalah performa apik Jorge Martin selama musim 2023 dan 2024. Martin bahkan nyaris merebut gelar juara dunia pada 2023 dan pada akhirnya mengunci gelar di 2024. Namun, Ducati akhirnya lebih memilih Marquez dengan alasan pengalaman dan mental juara yang sudah terbukti. Kini, Campinotti pun mengakui bahwa mentalitas itulah yang membuat Marquez berbeda. Jorge adalah pembalap hebat, tapi Marc adalah legenda. Pengalaman, cara membaca balapan, dan keberanian mengambil risiko adalah hal yang sulit ditandingi pembalap lain, katanya. Keberhasilan Marquez di Buriram juga menjadi alarm bahaya bagi Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 musim itu kini mendapatkan pesaing yang tidak hanya cepat, tapi juga memiliki pengalaman juara dunia yang jauh lebih matang. Hubungan antara Marquez dan Bagnaia memang terlihat harmonis di luar lintasan, namun di lintasan mereka adalah rival sejati. Persaingan antara keduanya diprediksi akan menjadi salah satu cerita terbesar di MotoGP 2025. Campinotti pun tak menutup kemungkinan bahwa Ducati kini berada di ambang era dominasi baru. Dengan Marc dan Pecco, Ducati memiliki pasangan terbaik di grid saat ini. Tapi persaingan di antara mereka bisa menjadi pedang bermata dua. Jika mereka bisa saling mendorong, Ducati akan sangat sulit dikalahkan, ujarnya. MotoGP 2025 baru berjalan pada seri pembuka, namun dominasi Marquez menjadi bukti bahwa Ducati telah membuat keputusan yang tepat. Jika Marquez mampu mempertahankan performa ini, bukan tidak mungkin Ducati akan kembali memasuki era keemasan baru, seperti saat bersama Casey Stoner pada 2007. Campinotti menutup wawancara dengan pernyataan yang kini mulai diamini banyak pihak. Kadang keputusan yang paling sulit adalah keputusan yang paling benar. Ducati mengambil risiko besar dengan memilih Marc, tapi sekarang semua orang bisa melihat bahwa itu adalah keputusan terbaik. Dengan performa yang semakin menanjak, Marc Marquez kini mulai menjadi favorit utama dalam perebutan gelar juara dunia 2025. Jika ia benar-benar berhasil membawa Ducati kembali ke puncak, maka tak ada lagi yang bisa membantah bahwa Marquez adalah salah satu legenda terbesar dalam sejarah MotoGP. MotoGP musim ini baru saja dimulai. Namun satu hal yang sudah pasti, Marc Marquez telah kembali, dan dunia MotoGP harus bersiap menghadapi dominasi baru bersama Ducati. Valentino Rossi akui kehebatan Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025 meski sedikit gengsi. Ya, dia cepat. MotoGP 2025 baru saja membuka lembaran baru di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand. Musim ini seharusnya menjadi awal dari era baru tanpa bayang-bayang rivalitas masa lalu. Namun kenyataan berkata lain. Nama besar yang dulu pernah memanaskan panggung MotoGP ternyata belum selesai menuliskan kisahnya. Di tengah barisan pembalap muda yang lapar kemenangan, ada satu sosok paling tua di grid MotoGP namun masih berbahaya, kembali menjadi pusat perhatian. Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali, memulai debutnya bersama tim baru, Ducati Lenovo, dengan cara yang luar biasa. Bukan sekadar menang, Marquez menyapu bersih semua sesi di akhir pekan pembuka musim. Dari latihan bebas, kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama. Dominasi ini bukan hanya membuktikan bahwa Marquez belum habis, tetapi juga seolah menegaskan bahwa ia datang ke Ducati bukan hanya untuk sekadar bertahan, ia datang untuk merebut kembali tahtanya. Namun, di balik gemuruh kemenangan Marquez,
ada satu sosok yang diam-diam menjadi sorotan. Valentino Rossi. Rossi datang ke Buriram bukan sebagai pembalap, melainkan sebagai pemilik tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Namun, meski kini ia lebih banyak berdiri di belakang pitwall, aura kebesarannya masih terasa menyelimuti setiap sudut paddock. Setiap gerak-geriknya masih diburu kamera. Setiap ucapannya masih dinanti oleh para jurnalis. Sejak pertama kali Marquez diumumkan bergabung dengan Ducati Lenovo, dunia MotoGP tahu bahwa kisah lama akan kembali terbuka. Meskipun Rossi sudah pensiun, bayang-bayang rivalitas mereka seolah tak pernah benar-benar padam. Setiap kemenangan Marquez akan selalu terasa seperti tamparan kecil bagi Rossi. Dan kemenangan mutlak Marquez di Thailand ini adalah tamparan pertama di musim 2025. Jawaban singkat yang berisik. Saat balapan usai, ada wartawan yang memburu sosok Valentino Rossi. Dia tahu, apapun yang keluar dari mulut Rossi penampilan Marquez akan menjadi berita besar. Namun seperti yang sudah diduga banyak orang, Rossi tidak akan memberikan pujian dengan mudah. Saat ditanya tentang pendapatnya soal dominasi Marquez di akhir pekan ini, Rossi hanya memberikan jawaban singkat. Ya, dia cepat. Dua kata sederhana itu langsung menjadi pembicaraan di media. Namun semua orang tahu, di balik kesederhanaan kalimat itu tersimpan makna yang jauh lebih dalam. Bagi Rossi, memuji Marquez adalah hal yang hampir mustahil. Terlalu banyak luka, terlalu banyak dendam yang belum sepenuhnya sembuh. Namun dua kata yang keluar dari mulut Rossi sudah lebih dari cukup untuk membuat semua orang paham. Bahkan sang legenda pun tak bisa lagi menyangkal keganasan Marquez. Namun, awak media tidak puas hanya dengan jawaban singkat itu. Mereka terus bertanya pada Rossi, berharap mendapatkan komentar yang lebih panjang. Setelah beberapa kali mencoba menghindar, Rossi akhirnya kembali membuka suara. Dia rival berat saya selama bertahun-tahun, dan tentu saja saya tidak ingin terlalu memuji dia. Tapi saya hanya bisa katakan, dia cukup hebat pada balapan pembuka ini. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, namun terasa lebih tajam daripada pisau. Kata, cukup hebat, terdengar seperti bentuk gengsi terakhir yang masih ingin dipertahankan Rossi. Namun semua orang tahu, jika Rossi saja sampai mengatakan Marquez cukup hebat, artinya pembalap asal Spanyol itu benar-benar tampil luar biasa. Bagi penggemar MotoGP yang sudah sejak dulu, pasti tahu hubungan Rossi dan Marquez adalah salah satu kisah paling dramatis dalam sejarah olahraga ini. Komentar Rossi itu pun tak butuh waktu lama sampai ke telinga Marc Marquez. Dalam wawancara seusai balapan, Marquez hanya tersenyum saat mendengar kalimat tersebut. Saya tahu Valentino, dia tidak suka memuji saya, ucap Marquez sambil menahan tawa kecil. Tapi jika Valentino bilang saya cukup hebat, itu artinya saya sangat hebat. Perkataan itu disambut gelak tawa oleh para awak media. Namun di balik candaan itu, ada rasa hormat yang tersirat. Valentino adalah legenda. Kami mungkin punya banyak momen panas di lintasan, tapi tanpa rival sepertinya, mungkin saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Saya selalu menghargai dia sebagai salah satu legenda terbesar MotoGP, ungkap Marquez. Dalam sesi wawancara terakhir, Rossi akhirnya memberikan komentar yang sedikit lebih panjang tentang Marquez. Saya sudah pensiun, tapi saya tahu dia akan selalu membayangi saya, ucap Rossi. Komentar ini menjadikan seolah Rossi sadar, selamanya ia akan terikat dengan nama Marc Marquez, baik sebagai rival, maupun sebagai legenda yang kisahnya tak bisa dipisahkan dari pembalap Spanyol itu. Kemenangan di Thailand menjadi bukti bahwa kepindahan Marquez ke Ducati adalah keputusan yang tepat. Kombinasi Marquez dengan Desmosedici GP24 tampaknya menjadi paket yang sangat berbahaya. Jika performa ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali merebut gelar juara dunia, sesuatu yang tentu tidak ingin dilihat oleh fans Valentino Rossi. Dengan dominasi ini, Marquez semakin menegaskan bahwa pertarungan perebutan gelar MotoGP 2025 akan kembali seru, dan mungkin membuka lembaran baru dari rivalitas panas antara dirinya dan Valentino Rossi. Meskipun kini dari sudut pandang yang berbeda, MotoGP 2025 baru dimulai, tapi panasnya persaingan sudah terasa. Akankah Marc Marquez membawa Ducati kembali ke puncak? Atau anak didik Rossi yang akan menjegal dominasi sang juara? Satu hal yang pasti, era keemasan baru sedang dimulai, dan nama Marc Marquez akan terus menghiasi puncak podium.
time